Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Baik. Selamat datang Pak Fit, Pak Erva, Pak Agus. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Iya. Ini Mas ini Pandang ini Direktur Medical Center. Direktur Medical Center ya, sendiri ya, ya. Pandang ya. Ya, ini Pandang kita akan berbicara terkait dengan Medical Center ini salah satu bentuk pengembangan usaha dari UNS sendiri. Betul, ya. Ini kira-kira konsep daripada Medical Center ini seperti apa, Pandang? Baik, sebelumnya saya perkenalkan juga ini Wakil Direktur Bidang 1. Baik. Dr. Eto, Dr. Eko. spesialis kulit dan kelamin. Iya. Ini Dr. Esther. Dr. Esther, dokter iya. umum yang melayani di Poliklinik Umum. Terkait dengan rencana usaha tadi, ya ke depan beberapa saat lagi kita akan mengembangkan terutama dengan bermitra dengan BPJS. BPJS. Jadi setelah izin keluar, izin ini sebentar lagi keluar, tinggal menunggu surat izin lingkungan dari BPLH, BKPM Solo. Setelah itu keluar, kemudian dilampirkan di berkas yang sudah kita sampaikan, izin hari itu juga akan keluar. Jadi kita hanya merubah status izin yang dulu izin balai pengobatan akan dirubah menjadi izin klinik Pratama UNS Medical Center. Klinik Pratama. Klinik Pratama ya. Iya. Yang nanti semua sivitas akademika akan menjadi klien kita karena status kita sebagai layanan kesehatan primer. Semua sivitas akademika harus melalui Medical Center dulu sebelum mendapat pelayanan lebih lanjut. Dengan demikian nanti kepesertaannya bisa dihitung. Katakanlah dari sivitas akademika saja sekitar 2.500 ya. Dosen, mahasiswa. 3.000, kalau mahasiswanya 36.000. Itu akan menjadi mitra klien kita. Nah, setelah izin itu keluar, kemudian kita mengajukan aplikasi ke BPJS Kota Surakarta. Ditetapkan kita sebagai mitra, ditetapkan kita sebagai layanan kesehatan primer. Sehingga paling tidak sivitas akademika UNS menjadi klien kita. Kita bantuan dari Pak Wid supaya Jadi ada salah satu bentuk upaya untuk mendukung program-program dari pemerintah sendiri begitu ya? Karena itu sudah mandatori. Artinya dalam kerangka Universal Health Coverage atau cakupan semesta kesehatan sejak tahun 2015 ini harus seluruh warga Indonesia ikut BPJS. Benar sekali. Itu harapannya nantinya semoga nanti berjalan dengan lancar ya Pak Wid ya. Nah, mungkin Pandang ini bisa mengajak kira-kira akan melihat seperti apakah pelayanan apa saja yang ada di Medical Center UNS ini, Pandang. Ya, ini layanan di jalan, Pak. Layanan di dalam gedung ya. Ada juga layanan di luar gedung. Ya, layanan di dalam gedung ya kita melayani yang pasien yang datang di sini. Ketika ini sudah harus mendaftar di sini, pertama kali mendaftar di sini dengan membawa kartu kepesertaan. Kalau sudah pernah berkunjung di sini nanti akan mendapat kartu dan kartu ini nanti akan dibawa ke sini. Di samping itu pula identitas mahasiswa, katakanlah kartu mahasiswanya juga bisa dipertunjukkan. Di samping itu pula ada yang namanya asuransi UNS Managed Care. Artinya setiap dosen dan pegawai juga mendapat kartu yang diterbitkan oleh ya seperti ini. Nanti kita akan perbaharui lagi. Ini kartu UNS Managed Care. Benar. Ini itu setiap dosen karyawan setiap dikasih. dosen punya ini. Ada. Jadi nanti untuk sivitas akademika UNS ada double lindungan. Dilindungi oleh UNS dengan UNS Managed Care. Di samping layanan di sini juga ada layanan, ada 5 dokter mitra di luar ini. Jadi bisa digunakan di dokter mitra juga di luar sana ya? Mitra biasanya dengan dekat komunitas perumahan-perumahan dosen. Di sore hari. Itu UNS Managed Care. Kemudian yang berikutnya tadi, sebagai anggota BPJS, mereka berhak mendapat layanan BPJS. Jadi ada 2 lindungan. Jadi pertama kali daftar di sini, menunjukkan kartu ini, dan saya juga pernah berobat, dapat kartu pelanggan di sini juga. Wah, ini memang sudah komplit pelayanannya begitu ya Pak Wid ya? Jadi nanti dengan menunjukkan ini, langsung akan menjadi klien rutin kita. Ini ada poliklinik umum. Ada poliklinik juga. Setelah pendaftaran di sini, menunggu sejenak kemudian bisa arahnya ke poliklinik umum, poliklinik gigi, kemudian laboratorium. Kalau pasien gawat darurat, langsung ke unit gawat darurat. Unit gawat darurat ini ya. Itu baru mengambil obat. Nah, kalau itu tadi memang sudah lengkap sekali dari poliklinik gigi umum, lalu juga unit gawat darurat juga disediakan. Dan kita juga punya ini kan sebenarnya membackup kegiatan universitas. Termasuk kalau ada tamu VVIP, ini langsung ikut di dalam
tim kesehatan, ada ambulansnya. Ada ambulansnya, ya. Yang dimaksud dengan kegiatan di luar gedung itu antara lain itu mendampingi tamu-tamu VIP. Kita sediakan 2 ambulan. Ya, dan dalam tahun ini sedang dialokasikan dari ambulan transpatori menjadi ambulan emergency dengan kelengkapan dan memadai. Wah, ini salah satu bentuk usaha UNS untuk bisa memperhatikan kesehatan daripada seluruh sivitas akademika ini ya Pak Wid ya. Dan kita proaktif kan akhirnya kita proaktif karena ada ambulan. Kemudian sebagai tindak lanjut dari DS kemarin, Bakti Purnakarya itu, para Purnakarna meminta dibentuk pos pelayanan terpadu lansia di kampus Besel. Kemudian kita akan juga membuka klinik istilahnya satelit di kampus Manahan. Ya. Nah, ini kira-kira dengan nantinya akan berubah status menjadi klinik ini. Harapannya ke depan apa saja yang akan diperbaiki dalam segi pelayanan, Pak Jadi Endang? pertama kali sesuai dengan klinik Pratama. Artinya di klinik Pratama itu ada kewenangan wajib yang harus diselenggarakan. Yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sesuai dengan paradigma sehat, di mana upaya kesehatan menitik beratkan ke promotif preventif dengan tanpa mengesampingkan kuratif dan rehabilitatifnya, kita akan memperkuat promotif preventif. Sehingga dalam SOTK kita kembangkan ada satu bagian tersendiri yaitu seksi atau bidang promosi kesehatan untuk memperkuat itu. Jadi kita termasuk ini kita ini sekarang ada layanan yang sebenarnya eksklusif yaitu layanan treadmill jantung. Treadmill jantung. Nah, treadmill kita akan jual satu paket gitu. Apakah treadmillnya sendiri atau dengan laboratoriumnya kita akan tawarkan. Kita sudah menego ada paling tidak yang wajib ikutnya pertama satu para pejabat UNS. Termasuk saya Pak Wid rutin setahun sekali. Di hari ulang tahunnya harus treadmill. Oh, oke. Begitu. Harus cek lognya. Kemudian yang kedua mahasiswa S3. Jangan sampai lagi sidang terbuka pingsan. Benar. Jadi mahasiswa S3 itu harus. Kemudian yang ketiga mahasiswa olahraga. Itu pangsa pasar kita untuk treadmill. Artinya treadmill itu kan pengertiannya adalah cek rekam jantung dengan beban aktivitas. Nah, nanti untuk sementara nanti akan ikonnya Pak Rektor dengan Pak Rektor. Banyak sekali latihannya di Solo itu hanya beberapa rumah sakit yang punya treadmill. Tidak semua rumah sakit ini. Ini untuk kegiatan treadmillnya. Kemudian yang berikutnya, kemarin pada saat kita memperoleh AMDAL kawasan UNS, kita melakukan pemeriksaan yang namanya inspeksi sanitasi kantin. Ada 14. Hanya sayang masih perlu perbaikan. Wah, ini artinya kantin kita itu secara kesehatan juga dicek. Ya. Tidak sekedar murahnya saja ya, tidak sekedar bangkunya bagus tapi juga aspek higienis kesehatannya. Nah, ini penting. Banyak sekali perhatian yang sudah dilakukan oleh Medical Center UNS. Nah, salah satunya yang ini saya tanyakan ke Pak Widodo dan juga mungkin nanti Pak Endang juga akan bisa menambahkan. Ini salah satu bentuk nanti Pak apa yang juga bisa menambahkan salah satu bentuk daripada bentuk pengabdian kepada UNS terhadap dengan Fakultas Kedokteran sendiri. Ini adalah yang sudah dibangunkannya yang namanya Rumah Sakit Pendidikan. Nah, ini kira-kira Pak Widodo bisa menerangkan ini. Di Indonesia sekarang ini ada 3 universitas yang mendapat tugas untuk membuat rumah sakit pendidikan percontohan, yaitu UNS, UI, dan Andalas. Dan alhamdulillah UNS ini yang paling progres, paling maju. Sehingga diharapkan nanti sekitar bulan September tahun ini kita sudah mulai soft opening. Dan itu sebetulnya menjadi rumah sakit tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga melayani masyarakat. Masyarakat umum begitu ya. Nah, oleh sebab itu kalau medical center ini kan konsentrasinya pada klinik Pratama. Nah, kalau nanti itu bisa langsung rujukan ke sana, ke rumah sakit pendidikan kita. Ini tempatnya di dekat Makam Haji, Kecamatan Makam Haji. Nah, mungkin Pak Endang bisa menambahkan kita sudah berkali-kali berdiskusi dengan Prof. Samsul sebagai ketua direkturnya. Kemudian kemarin pada saat rapat kerja UNS Medical Center juga langsung secara formal dirumuskan, yaitu positioning antara ini Medical Center sebagai layanan kesehatan primer, kemudian Rumah Sakit di Pabelan sebagai rumah sakit pendidikan dan juga layanan sekunder. Jadi sudah dirumuskan peranannya masing-masing dan pada prinsipnya kita akan kasus-kasus yang dari sini yang tidak bisa dirujuk, nanti bisa ditangani, kita rujuknya ke rumah sakit pendidikan itu ya. Karena apa? Karena statusnya kalau ke rumah sakit
award itu kan kelasnya kelas B ya, kelas C ya, kelas B ya, kelas AB ya, kelas AB. Sehingga kita akan dikirim ke rumah sakit pendidikan itu ya. Dan itu tidak perlu MOU karena sama-sama internal UNS. Benar. Kita sudah seperti itu. Apalagi klien kita kan sama UNS. Sivitas Akademi UNS. Sehingga kita akan arahkan ini sebagai lembaga kesehatan primer dan dikirim ke rumah sakit pendidikan Pabelan yang layanan sekunder. Benar. Dan ini memang inilah eksistensi Fakultas Kedokteran. Termasuk Pak Andang ini kan dosen Fakultas Kedokteran. Tetapi dalam pengelolaannya yang ngelola universitas. Sehingga resources misalkan nanti jadi rumah sakit, siapa wadirnya keuangan ya dari teman ekonomi. Jadi inilah sebetulnya perkembangan UNS yang sudah mulai saling menguatkan. Termasuk juga di fakultas-fakultas yang lain tadi misalkan S3 kerjasama dengan medical center treadmill-nya. Ini kan menjadi saling menguatkan. Termasuk juga kita ini kan tridharma, Pak. Tridharma itu tidak kita harus pada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat tentunya ya. Ya, terima kasih Pak Andang atas waktunya. Oke, siap. Ya. Ya, Pak Andang ini masih dalam kompleks UNS Medical Center ya. Ya, ini ada apa saja di dalamnya nih? Mungkin Pak Andang bisa menjelaskan. Jadi di lantai bawah ini layanan spesialis. Yang di depan ini ada layanan pemeriksaan jantung treadmill. Kemudian di sana ada beberapa alat konsultasi dan pemeriksaan dokter, baik dari jiwa, THT, kemudian dari kulit dan kelamin, banyak sekali. Kemudian di bagian atas ini untuk senam. Untuk Sementara ini ada hanya senam aerobik. Kita akan kembangkan tambahan senam usila nanti. Treadmillnya di mana, Pak? Di situ. Treadmillnya di situ ya. Baik, ini nantinya tentunya sangat luar biasa sekali usaha-usaha yang sudah dibikin oleh UNS Medical Center ini ya. Terima kasih Pak Andang atas waktunya karena nggak dilihat dulu nanti kita akan melihatnya. Ini pemirsa juga akan melihatnya. Terima kasih tentunya Pak Andang karena waktu kita sudah terbatas. Terima kasih Pak Andang atas waktunya. Dan juga Pak Wido terima kasih banyak atas waktunya. Pak Alfred juga terima kasih atas waktunya. Dengan Bu Dr. Reser dan juga Pak Dr. Eko juga terima kasih atas waktunya ya. Mitra UNS setelah tadi UNS menyapa jalan-jalan dan melihat banyak sekali pengembangan usaha dari UNS dalam program UNS Menyapa untuk edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di UNS Menyapa edisi selanjutnya.